Pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu sukses memporak-porandakan peta bisnis berbagai macam industri, membuat rugi berbagai macam bisnis, bahkan tidak sedikit yang akhirnya mesti gulung tikar. Tapi, di tengah kekacauan ekonomi seperti itu, ada beberapa perusahaan yang malah sukses mencetak untung sepanjang tahun lalu. Dan salah satunya adalah perusahaan yang akan kita bahas, yaitu Sido Muncul. Sepanjang tahun 2020 kemarin, Sido Muncul dilaporkan mencatat pendapatan sebesar 3,33 triliun rupiah. Luar biasa sekali. Bagaimana sampai Sido Muncul bisa meraup keuntungan sebesar itu di tengah situasi ekonomi yang kacau balau? Seperti apa awal dan perkembangan salah satu perusahaan jamu dan obat herbal tradisional asli Indonesia sampai bisa sebesar ini? Kita akan bahas bersama dalam informasi yang sangat menginspirasi kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video informasi inspiratif dan berita-berita terhangat seputar industri plastik. Siapa yang tidak tahu tolak angin? Sebagai orang Indonesia yang sangat sering sekali masuk angin, tolak angin dari Sido Muncul ini sudah seperti jamu wajib dikonsumsi dan wajib stok di rumah. Jamu tolak angin ini juga gampang sekali ditemui dan dibeli di berbagai warung dan supermarket dalam berbagai bentuk dan varian. Mulai dari saset sampai permen, dan kebanyakan dari kita tidak menyaksikan lagi khasiatnya. Dengan penyebaran dan konsumsi pasar yang sedemikian tingginya, tidak heran kalau sampai tahun lalu Sido Muncul berhasil mencetak keuntungan hingga sebesar 3,33 triliun. Nah, makanya kita ingin bahas dalam video kali ini. Seperti apa sih perjalanan dan perkembangan Sido Muncul dan jamu tolak anginnya? Dan juga bagaimana strategi bisnis yang mereka gunakan untuk bisa bertahan dan bahkan mengalahkan berbagai macam jenis obat-obatan modern. Sukses mengangkat jamu dan obat herbal Indonesia ke kancah internasional? Nah, pertama-tama kita mau lihat dulu sejarah awal terciptanya produk unggulan dari Sido Muncul ini, yaitu jamu tolak angin. Asal-usul jamu ini berasal dari sepasang suami istri yang bernama Sim Tiam Hee atau Rahmat Sulistyo dan Go Ching Myo atau Sri Agustina di tahun 1920-an. Awalnya, mereka memiliki usaha pemerahan susu yang cukup besar di Ambarawa. Tapi karena adanya perang yang cukup besar, mereka terpaksa menutup usahanya tersebut. Pindah ke daerah Solo pada tahun 1930 dan membuka usaha roti yang dinamai Roti Muncul untuk menghidupi keluarga. Baru 5 tahun kemudian, berbekal pengetahuan dan kemahiran sang istri meracik dan meramu rempah-rempah menjadi jamu, pasangan ini memutuskan untuk membuka usaha jamu di Yogyakarta. Dan pada tahun 1941, mereka memformulasikan jamu tolak angin yang pada saat itu mereka masih pasarkan dengan nama Jamu 7 Angin. Dan masih berupa jamu rebusan rempah-rempah yang memang sangat diminati oleh banyak orang saat itu. Di tahun-tahun segitu, kita ingat Indonesia masih berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dan perang masih berkecamuk di beberapa bagian daerah. Sehingga karena adanya perang dengan kolonial Belanda, pada tahun 1949 mereka sekeluarga mengungsi ke Semarang dan meneruskan usaha jamunya di sana. Berkat upaya yang gigih, usaha jamu tersebut dapat terus maju dan bertahan. Sampai hingga tahun 1951, Nyonya Rahmat Sulistyo bisa mendirikan perusahaan jamu sederhana dibantu oleh 3 karyawan perempuannya. Dengan menggunakan nama Sido Muncul yang dalam bahasa Jawa berarti impian yang terwujud. Perusahaan jamu sederhana itu pun terus berkembang. Mulai dari industri rumahan yang kecil, terus hingga menjadi CV di tahun 1970 dan pada akhirnya menjadi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul di tahun 1975. Produk jamunya pun mulai berkembang. Dari yang awalnya berbentuk jamu rebus atau godokan, menjadi jamu serbuk yang siap dicampur dengan air panas sehingga lebih mudah lagi untuk dinikmati pelanggannya. Kemajuan ini tidak lepas dari upaya yang keras dari Nyonya Rahmat Sulistyo yang terus mempertahankan kualitas jamu miliknya walaupun ada perkembangan metode dan peralatan produksi yang ada, sehingga produk jamu miliknya tetap
selalu diminati, bahkan semakin luas penikmatnya. Walaupun Nyonya Rahmat Sulistyo pensiun dari pengurus usaha jamunya di tahun 1970-an karena usia dan kesehatan yang tidak memungkinkan dan menyerahkan usahanya ini ke tangan anaknya selaku generasi kedua pemilik Sido Muncul, tapi nilai-nilai perusahaan yang dianut masih tetap dipertahankan dan ditingkatkan sehingga usaha jamu tersebut pun jadi semakin maju lagi. Sebegitu besar peminat dan permintaan jamu tolak angin ini sehingga tahun 1984 perusahaan jamu keluarga ini memutuskan untuk memindahkan pabrik sederhananya ke lingkungan industri kecil di Jalan Kaligawe, Semarang, supaya bisa meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus melengkapi pabrik barunya dengan mesin-mesin yang lebih modern dan meningkatkan jumlah karyawan. Hingga pada tahun 1997, Sido Muncul kembali membangun pabrik barunya di wilayah Ungaran dengan sistem dan peralatan yang berstandar pabrik farmasi yang modern. Dan tidak hanya itu, Sido Muncul juga melengkapi pabriknya dengan laboratorium yang modern, lengkap, dan terakreditasi untuk menunjang penelitian dan inovasi produk-produknya ke depan. Kita bisa lihat bagaimana perkembangan signifikan Sido Muncul dari pabrik sederhana yang berawal dari 3 karyawan saja, sekarang menjadi pabrik modern yang memiliki ribuan karyawan dengan omset yang triliunan, dari usaha jamu kecil-kecilan hingga perusahaan raksasa yang produknya sudah diekspor ke berbagai negara dan bahkan menerima banyak sekali penghargaan. Walaupun sudah sebesar itu dan sekarang sudah dipegang oleh generasi ketiga, Sido Muncul tidak pernah melupakan akar kesuksesannya. Bahkan dalam logonya pun, Sido Muncul menyertakan gambar Nyonya Rahmat Sulistyo beserta dengan cucunya, Pak Irwan Hidayat, generasi ketiga yang memimpin Sido Muncul sekarang ini. Sido Muncul pun serius dan fokus mengangkat obat herbal dan kekayaan alam Indonesia agar dapat terus diakui, bertahan, dan bahkan bersaing dengan obat-obatan impor. Agar masyarakat Indonesia sendiri terus bangga dan percaya dengan miliknya sendiri. Apa rahasia kesuksesan Sido Muncul dan jamu tolak angin andalannya? Ini yang akan kita lanjut bahas di video selanjutnya. Bagaimana Sido Muncul membangun pandangan masyarakat akan obat herbal Indonesia? Kita juga akan bahas strategi bisnis yang digunakan Pak Irwan Hidayat untuk mengangkat kepercayaan masyarakat akan produk jamu tolak angin saat minat akan jamu tradisional sudah mulai melesu. Kita akan bahas di video selanjutnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan bagikan video ini ke teman, saudara, atau rekan bisnis Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya dari kami.